Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang Seng duduk bersila di tanah. Gelombang energi iblis menyapu keluar dari tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keringat, kulitnya memerah, dan ekspresinya dipenuhi kesakitan. Bagaimanapun, energi iblis merupakan kekuatan eksternal baginya. Sebelum dia bisa mengelola tubuh iblis Disa, akan terjadi penolakan besar antara tubuhnya dan energi iblis. Seharusnya begitu. Pada saat ini, tingkat energi iblis dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh. Jika terus berlanjut, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Kumpulkan, lalu dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, lalu berteriak pelan keluar dari tenggorokannya. Energi iblis di sekelilingnya dengan cepat menyebar. Kemudian seolah tertarik oleh sesuatu kekuatan. Energi itu berkumpul menuju satu tempat di dalam tubuhnya. Pertemuan ini menyebabkan energi iblis yang berlebihan mengalir melalui meridiannya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan meridiannya membengkak dan menghasilkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Energi iblis terus mengalir deras dalam tubuhnya, dan perlahan-lahan bola cahaya gelap mulai terbentuk. Di dalam bola cahaya itu, terdapat energi iblis yang mengerikan sedang meraung. Dan aura yang sangat dingin memenuhi udara, menyebabkan Cukwang Seng langsung menggigil tak terkendali. Untungnya, roh-roh iblis itu tidak agresif. Kalau tidak, dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin akan terinfeksi oleh roh-roh iblis itu dan benar-benar hilang dalam penghalangan iblis. Memikirkan hal ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya di dalam tubuhnya untuk mengumpulkan energi iblis ke dalam bola cahaya. Ketika pertemuan ini mencapai tingkat tertentu, dia segera memutuskan hubungannya dengan pilar iblis di dunia luar, lalu memfokuskan pada kompresi energi iblis. Bola energi iblis itu terkompresi dan segera mulai bergetar hebat. Ukurannya menjadi semakin mengecil sedikit demi sedikit. Dan energi iblis yang terkandung di dalamnya pun semakin terkondensasi dengan kecepatan yang lambat. Cukwang Seng menarik nafas dalam-dalam, lalu memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menekan bola energi iblis itu. Tidak berani sedikit pun untuk lalai. Saat dia menamparkan bola cahaya iblis, warna kulit di permukaan tubuhnya berangsur-angsur menjadi terkendali. Kilauannya yang dalam seolah telah ditempa ribuan kali. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa saat dia berhasil menyempurnakan segel iblis, kekuatannya akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Musuh-musuh yang disebut kuat di masa lalu, seperti Helan Lingtian, tidak akan lagi mampu menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Saat pikiran-pikirannya ini melintas di benaknya, Cukwang Seng mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya. Dan berdasarkan informasi pelatihan, dia dengan gila-gilaan menempatkan bola energi iblis itu. Sebulan berlalu dengan cepat dalam kompresi gila ini. Selama periode ini, saraf Cukwang Seng selalu dalam keadaan tegang. Seiring berjalannya waktu, pikirannya menjadi sangat lelah, membuat pikirannya mengantuk dan dia hampir tertidur. Akan tetapi, meski begitu, dia hanya bisa bertahan pada sedikit kejernihan terakhir di dalam benaknya, dan secara mekanis mengabdikan dirinya
untuk memadatkan bola cahaya iblis itu. Upaya semacam ini akhirnya membuahkan hasil. Frekuensi getaran bola cahaya iblis itu menjadi semakin lemah, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan ketika bola cahaya iblis itu berhenti bergetar, ukurannya telah menyusut hingga seukuran kacang. Dan energi iblis di dalamnya telah terkondensasi ke tingkat yang sangat mengerikan. Kumpulkan iblis-iblis itu ke dalam segel, padatkan untukku. Chu Guangsheng memaksa menekan rasa kantuk di pikirannya. Dia cepat-cepat membentuk segel dengan tangannya, lalu menepuk kedua telapak tangannya. Terdengar suara retakan pelan, dan bola cahaya iblis ukuran kacang itu tiba-tiba menyusut lalu meledak. Saat bola cahaya itu pecah, tetapi tidak energi iblis yang keluar. Sebaliknya, di bagian tengah, di mana cahaya paling kuat, sebuah objek kristal perlahan-lahan muncul. Itu adalah batu kristal seukuran jari kelingking, berbentuk berlian, dengan cahaya hitam mengalir di sekujur tubuhnya, seperti sepotong kristal hitam yang sangat murni. Berhasil, Chu Guangsheng merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah kristal hitam muncul di telapak tangannya. Dia memandang bola-bola misterius yang terukir pada kristal itu, dan langsung berseru kegirangan. Dari awal hingga sekarang, dia telah menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk berlatih kultivasi tubuh iblis Disa ini. Dan sekarang, dengan hasilnya terkondensasi segel iblis ini, dapat dikatakan dia benar-benar telah memasuki pintu. Iblis surgawi mengelola tubuh iblis. Chu Guangsheng bergumam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Lalu segera menghilang dan sosoknya muncul di dunia nyata. Sebelum dia bisa bereaksi, suatu kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu mengalir langsung ke anggota tubuh dan tulangnya. Apa ini? Chu Guangsheng tertegun. Kemudian kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk bersila. Langsung membentuk segel dengan tangannya dan melakukan terobosan. Kekuatannya melonjak dan aura yang terpancar dari tubuhnya meningkat pesat. Segera mencapai batas tingkat kedua Rana Yin-Yang. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan kecil. Kekuatan di tubuhnya menembus penghalang tak kasat mata. Dan dia pun sepenuhnya melangkah ke alam Yin-Yang tingkat ketiga. Setelah menembus level ketiga, kecepatan peningkatan auranya tidak melambat sedikit pun. Dan dia dengan cepat melesat ke level yang lebih tinggi. Rana Yin-Yang tingkat dasar ketiga, tingkat lanjut ketiga, puncak ketiga. Hanya dalam waktu 1 jam, aura di sekelilingnya membumbung tinggi, hingga ke puncak tingkat ketiga Rana Yin-Yang. Setelah mencapai keadaan ini, laju pertumbuhan aura melambat, dan kehilangan ketajaman sebelumnya. Hancurkan untukku. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia berteriak dengan suara rendah, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dengan gila menyerang penghalang tak terlihat itu. Benturan terus-menerus itu menyebabkan darahnya mendidih, dan dia hampir menyemburkan darah dari mulutnya. Hancurkan untukku. Chu Guangsheng menggertakkan giginya. Kekuatan dahsyat itu melesat keluar dan menghantam keras penghalang tak kasat mata itu. Setelah getaran hebat, suara pecah yang jelas terdengar. Dan penghalang tak terlihat itu dihancurkan olehnya. Saat penghalang itu hancur, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir keluar seperti air deras, menyapu seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Aura yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi,
Mencapai tingkat keempat Rana Yin Yang, Chu Kuang-seng tiba-tiba berdiri, dan gelombang energi dahsyat menyapu ke segala arah. Matanya menatap ke depan, ada kilatan cemerlang di pupil matanya, dan sedikit rasa tertekan menyebar diam-diam. Tingkat keempat Rana Yin Yang, Chu Kuang-seng perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Setelah lebih dari setengah tahun berlatih keras, kekuatannya akhirnya melonjak tajam. Di dalam angkasa kuno, gemuruh panjang yang menggertakkan terus menyebar, yang bergema di langit. Karena terlalu gembira, wajah Chu Kuang-seng memerah, dan ekspresinya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Dia berhasil mengelola tubuh iblisnya, dan kekuatannya sendiri meningkat pesat. Dua hal ini membuatnya terlalu gembira, dan dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan batinnya. Chu Kuang-seng tertawa terbahak-bahak, melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, dia merasakan kebanggaan tak terhingga dalam hatinya. Asal dia diberi waktu 1 atau 2 tahun lagi, sekalipun Qin Atian berdiri di sini, dia bisa menginjak-injaknya untuk membalaskan dendam atas kehidupan masa lalunya dan kehidupan masa kini. Istana dewa dan iblis. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya dari benua dewa dan iblis. Mata Chu Kuang-seng tampak gelap, dengan kilatan kebencian yang terpancar di dalamnya, dan niat membunuh yang dingin diam-diam meresap. Setelah sekian lama, gejolak dalam hatinya berangsur-angsur mereda, dan kebencian di matanya pun sirna. Sekarang, kekuatanku sudah cukup meningkat. Aku bisa mencoba menggabungkan lebih banyak kekuatan suci. Chu Kuang-seng berkata dalam hati dengan mata berbinar. Di makam spiritual, penjaga makam pernah memberinya kekuatan ilahi. Pada saat itu, kekuatan terbatas kekuatannya. Ia tidak mampu memurnikannya. Namun sekarang, aku dapat mencobanya. Memikirkan hal ini, Chu Kuang-seng kembali duduk bersila. Matanya terpejam, dan kesadarannya menyelidiki seluruh tubuhnya. Di sana, sebuah bola cahaya kemasan tergantung, dan aura ilahi yang tak tertandingi terpancar darinya. Gabungkan, dia menggenggam kedua tangannya pelan-pelan. Lalu kekuatan dalam tubuhnya melonjak, membungkus bola cahaya kemasan itu. Bola cahaya itu bergetar dengan sinar cahaya, lalu melesat keluar darinya, mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Kau tidak akan bisa menolakku sekarang. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Segel di tangannya langsung berubah, dan kekuatan yang melonjak meledak langsung menekan bola cahaya itu, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Meleleh, dia berteriak pelan, dan bola cahaya keemasan itu dengan cepat menyatu dengan meridian di bawah kendalinya. Bola cahaya kemasan itu menyatu ke dalam dirinya, dan suatu kekuatan aneh yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya. Permukaan kulitnya berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah disepuh dengan emas. Ada beberapa kesamaan antara seni bela diri pemurnian tubuh ini dengan 10 segel iblis surgawi. Keduanya dapat menghasilkan hubungan yang halus. Chu Kuang-seng bergumam, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Jika dia tidak berkultivasi menjadi tubuh iblis Disa, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan baginya untuk menyatukan kekuatan suci ini untuk berhasil mengelola segel pertama dari 10 segel iblis surgawi. Aku jadi penasaran, seberapa kuatkah itu?
Dia mengangkat kepalanya lalu memandang ke depan. Matanya langsung berbinar dan dia bergumam dengan penasaran. Begitu Cukuangse menginjak tanah, tubuhnya melayang ke langit dan muncul di udara. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan sebuah gunung kuno yang hancur. Gunung ini tingginya ratusan kaki, telah terkikis oleh angin dan pasir selama beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang telah menjadi reruntuhan. Mari kita coba. Dia mengulurkan kedua tangannya, lalu menarik 10 jari dengan cepat. Suatu kekuatan dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya, bagaikan gelombang yang bergulung-gulung di sungai. 10 segel iblis surgawi. Teriakan keras bergema di ruang kuno ini. Saat berikutnya, ketika kekuatan dahsyat melonjak, segel emas yang menyilaukan perlahan muncul. Dalam sekejap, area dalam radius 10.000 kaki dipenuhi dengan aura suci. Dan cahaya yang tak terlukiskan menerangi ruang tersebut. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi emas murni, berkilauan dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Mata Cukuangse menjadi lebih tajam. Dia mengangkat tangan sedikit, dan segel emas berkilauan itu perlahan terangkat. Saat segel emas itu terangkat, dapat menimbulkan gelombang udara setinggi 1.000 kaki. Lalu bergulung ke segala arah. Pergi. Cukuangse mengangkat telapak tangannya, lalu menepuk pelan. Segel emas itu melesat bagaikan kilat, seakan menembus angkasa, lalu muncul tepat di atas gunung kuno. Lalu segel emas itu bagaikan tangan raksasa turun dari langit, dan dengan keras menghantam gunung kuno itu. Setelah terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, gunung-gunung itu langsung lenyap dari permukaan, dan sebuah lubang yang dalam dan besar pun muncul di bumi. Ekspresi Cukuangse yang tidak bisa menahan gemetar, sebab pada saat itu gunung itu telah terdorong paksa ke dalam tanah, dan parit-parit terus-menerus terkoyak di sekitar lubang itu, menyebabkan hingga ke ujung area. Tetapi yang lebih mengejutkan, meskipun gunung-gunung itu tertancap di tanah, gunung-gunung itu tetap utuh dan tidak berubah sedikit pun. Itu bukan berarti segel emas tidak dapat menghancurkannya. Tetapi kekuatan yang dipancarkan segel emas itu telah mencapai tingkat sempurna, yang dapat dikontrol dengan bebas. Cukuangse menghela nafas ringan, ekspresinya penuh keterkejutan. Setelah dia menyerap kekuatan-kekuatan suci itu, kekuatan segel pertama dari 10 segel iblis surgawi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Belum lagi orang seperti Helan Lingtian, sekalipun dia adalah praktisi kuat di ranah Yin yang tingkat kelima, dia sangat yakin bisa membunuhnya dengan sekali tamparan saat menggunakan 10 segel iblis surgawi. Sungguh seni bela diri yang kuat, seru Cukuangse dengan gembira. Sekarang, kultivasinya telah menembus tingkat keempat ranah Yin Yang. Jika menggunakan 10 segel iblis surgawi dan tubuh iblis Disa, dia akan mampu bertarung melawan praktisi kuat di tingkat ke-6 ranah Yin Yang. Tapi itu masih belum cukup. Sebelum pergi dari sini, aku perlu meningkatkan kekuatan tempurku ke puncak. Dia tahu bahwa jika dia meninggalkan pemakaman dewa dan iblis, keberadaannya pasti akan diketahui oleh istana dewa dan iblis. Pada saat itu, pertempuran sengit tidak dapat dielakkan. Kali ini, aku akan belajar darimu tentang kemampuan istana dewa dan iblis. Mata Cukuangse berkilat dingin. Istana dewa dan iblis pasti akan mencarinya. Jadi mengapa dia tidak membunuh para praktisi dari istana dewa dan iblis?
dan melunasi semua dendam dari kehidupan masa lalu dan masa kini. Dengan niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya, ruang kuno ini tiba-tiba berubah dan mulai bergetar hebat. Jurang tak kasat tak terdasar itu pun terkoyak, dan ruang di samping pilar iblis dan pilar suci mulai berfluktuasi hebat. Cukuangseng langsung tercengang saat melihat pilar-pilar iblis dan pilar suci menghilang begitu saja. Apakah dia dibawa ke suatu tempat misterius? Dia bergumam dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Menurut informasi pelatihan, setelah seni bela diri penyempurnaan tubuh ini berhasil dilatih, 72 pilar iblis dan 36 pilar dewa akan disimpan dalam ruang misteriusnya dan tidak terdeteksi dan hanya dapat dipanggil keluar dengan segel iblis atau segel dewa. Sekarang hanya kitab suci Kaisar Ilahi yang tersisa. Cukuangseng mengulurkan tangannya, lalu menyentuh dahinya. Setelah berhasil mempraktekkan sutra Kaisar Ilahi, aktivitas tempurnya akan mencapai puncaknya. Dan saat itu, dia bahkan jika menghadapi istana dewa dan iblis, dia tidak akan takut untuk bertarung melawannya. Terima kasih.